Dalam video pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran START. Nah, model pembelajaran ini merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda, agar saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Sintak model pembelajaran START ada 6 fase. Fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Fase kedua menyajikan informasi. Fase ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Fase keempat membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar. Fase kelima evaluasi. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase keenam memberikan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Lengkap, Bu. Oke, Ibu mau bertanya. Di sini ada yang sudah pernah melewati jalan tol? Belum, Bu. Sudah, Bu. Kira-kira jalan tol itu kayak gimana? Lurus terus, Bu. Iya, betul sekali. Memang tidak selalu jalan tol adalah lintasan lurus. Ada juga yang tikungan. Namun, pasti ada saja jalan yang lurus yang dilewati saat jalan tol. Nah, saat berkendara di jalan tol, itu kendaraan mempunyai kecepatan yang konstan atau bisa dibilang tetap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Ibu kali ini ya, dan catat apabila ada yang perlu dicatat. Dalam pembahasan pada pertemuan kali ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama yaitu gerak, kemudian yang kedua yaitu jarak dan perpindahan, yang ketiga kelajuan dan kecepatan, dan yang keempat percepatan, kemudian yang terakhir yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Yang pertama yaitu gerak. Pengertian gerak. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerakan suatu benda tanpa meninjau penyebabnya. Jadi, sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain apabila posisinya berubah menurut waktu. Jika posisi benda tidak berubah menurut waktu, benda itu dikatakan diam. Kemudian, gerak itu bersifat relatif, sehingga bergantung pada titik acuan. Misalnya, orang naik mobil yang sedang bergerak, kemudian orang tersebut dikatakan bergerak terhadap orang yang berada di luar mobil. Tetapi orang tersebut dikatakan diam terhadap mobil. Benda yang dalam keadaan bergerak selalu mempunyai lintasan berubah titik-titik yang dilalui oleh benda. Berdasarkan bentuk lintasan yang ditempuh, gerak dapat dibagi menjadi 3. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama gerak lurus, kemudian gerak melingkar, dan yang ketiga gerak parabola. Nah, dalam materi ini kita khusus membahas tentang gerak lurus. Besaran-besaran yang perlu dipahami dalam gerak lurus itu ada 5, yaitu jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kemudian yang kedua, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak sendiri yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar karena hanya mempunyai nilai saja. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Perpindahan merupakan besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Untuk mempermudah pemahaman, contohnya seperti ini. Anton menumpang bus dan dari Bandung menuju Jakarta, kemudian lewat Puncak, kemudian dari Jakarta ia akan kembali ke Puncak. Nah, jarak Bandung ke Jakarta itu 400 km dan jarak Jakarta ke Puncak yaitu 200 km.
Jarak yang ditempuh Anton itu BC sama dengan CP sama dengan 400 km, kemudian ditambah 200 km. Kemudian menghasilkan hasil tersebut. Yang ketiga yaitu kelajuan dan kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumusnya kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu. Kemudian kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumusnya yaitu kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu kecepatan rata-rata dengan rumus V sama dengan delta X dibagi delta T. Delta X sendiri yaitu S2 dikurangi X1 dan delta T yaitu T2 dikurangi T1. Kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh dalam selang waktu yang ditempuh. Dengan rumus kelajuan rata-rata itu dibagi jarak total dan selang waktu. Kemudian yang keempat yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu, yang rumusnya yaitu percepatan sama dengan perubahan percepatan dibagi waktu. Kemudian yang terakhir yaitu GLP. GLP adalah suatu benda yang dikatakan dalam waktu yang sama menempuh jarak yang sama, yang berarti kecepatannya tetap. Ciri-cirinya ada 3, yaitu kecepatan tetap, percepatan nol, dan lintasan berupa garis lurus. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T. Kemudian grafiknya untuk kecepatan terhadap waktu yaitu horizontal, seperti yang ada di papan. Kemudian grafik perpindahan terhadap waktu yaitu berbentuk sudut, seperti yang ada di papan. Dan kecepatannya sama dengan tan A. Jadi, jika posisi awal benda S0, perpindahan benda adalah S sama dengan S0 ditambah VT. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Kalau begitu, kerjakan soal ini. Aini berangkat pagi ke kampus menggunakan sepeda motor dan menempuh jarak 60 km dalam 3 jam dengan kecepatan konstan. Kecepatan sepeda motor Aini adalah berapa jawabannya? 10 km per jam, Bu. Kurang tepat. Coba Mbak Rima bisa beritahu jawabannya berapa? 20 km per jam, Bu. Jadi V sama dengan S per T, 60 km per 3 jam. Minta tepuk tangannya buat Mbak Rima. Jawabannya sangat tepat sekali. Dalam soal tersebut, menggunakan rumus S per T dikarenakan mencari V. Kemudian tinggal memasukkan nominal sesuai soalnya. Nah, selanjutnya, agar kalian semua lebih jelas untuk melakukan percobaan gerak lurus peraturan ini, kita akan menggunakan PET simulation, agar kalian lebih paham lagi. Sekarang, silakan buka link yang telah Ibu berikan di grup WA kelas ya. Nah, setelah PET simulation terbuka, bisa terlihat seperti pada gambar, kalian klik pojok bagian pengenalan untuk melakukan percobaan. Dan sebelahnya itu digunakan untuk mengecek grafiknya. Selanjutnya pada tulisan merah, yaitu kecepatan yang seperti kalian bisa lihat, atur sesuai keinginan kalian. Lalu klik play bagian tengah, dan terakhir, percobaan bisa dimulai. Setelah ini, silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Kerjakan secara berkelompok dengan teman sebangku. Kemudian, nanti presentasikan salah satu hasil percobaan dari kalian. Coba sekarang dari kelompoknya Mbak Syarwanti untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatan dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarwanti dan rekan saya Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gerak lurus peraturan. Kami berdiskusi dalam percobaan kami dengan kecepatan 0,2 meter per sekon. Lalu menghasilkan T-nya yaitu 2 meter per sekon. Sehingga hasil dari jarak percobaan yang telah saya dan Mbak Anissa lakukan itu 0,4 meter. Lalu kita hitung jarak teorinya yaitu 0,4 meter. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Syarwanti. Pada grafik yang kami peroleh itu berbentuk seperti garis lurus, sehingga grafiknya itu berbentuk horizontal. Lalu kesimpulan yang kita ambil yaitu GLP itu tidak memiliki percepatan, tetapi memiliki kecepatan dan grafiknya selalu berbentuk horizontal.
Kemudian apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Terima kasih presentasinya. Jadi di sini terlihat bahwa garis GLB atau gerak lurus beraturan itu garisnya garis lurus horizontal. Itu karena kecepatan pada gerak lurus beraturan konstan alias tidak berubah. Jadi, seiring berjalannya waktu, kecepatan gerak benda ya segitu-segitu aja. Nah, dari penjelasan pada pertemuan kali ini, semua sudah paham ya? Insya Allah sudah paham, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Mungkin dari kalian ada yang ingin memberi kesimpulan pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Nafisa. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerakan lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap, disebabkan tidak adanya percepatan yang bekerja pada objek. Iya, bagus sekali kesimpulan dari Mbak Nafisa. Jadi, nilai percepatan pada GLB adalah 0, atau GLB itu tidak memiliki percepatan, tetapi memiliki kecepatan. Dan untuk LKPD-nya yang belum selesai, segera diselesaikan ya. Kemudian, pertemuan selanjutnya nanti dikumpulkan. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang gerak lurus beraturan, silahkan baca materi gerak lurus berubah beraturan untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya. Semangat semuanya! Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Sebelum pembelajaran ini selesai, mari kita tutup dengan berdoa, agar ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.